Zaman sekarang ini banyak banget orang yang ngalamin insecure, terutama di kalangan anak muda, yang kebanyakan dari mereka adalah pengguna aktif dari sosial media. Percaya atau enggak, sosial media sangat berpengaruh atas tumbuhnya rasa insecure dalam diri kita. Karena kebanyakan isi dalam sosial media hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupan seseorang. Untuk anak muda yang masih belum menemukan tujuan hidup, tentu akan sangat mudah terombang-ambing. Dan juga seringkali kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Padahal hidup kita jelas berbeda dengan hidup orang lain. Menurut ahli psikolog, insecure terjadi karena adanya hubungan antar manusia. Perasaan itu muncul karena kita merasa terkoneksi dengan manusia yang ada di balik akun sosial media tersebut. Nah, dalam hal ini, sosial media hanya melipat gandakan pengaruh hubungan tersebut kepada orang yang lebih banyak. Contohnya, kalau lo ngebandingin diri cuma dengan 10 teman di kehidupan nyata, nah kalau di sosmed lo bisa ngebandingin diri dengan 200 teman lo. Nah, itu kan jumlah yang berkali-kali lipat dan berlipat-lipat juga kemungkinan rasa insecure itu muncul dalam diri kita. Selain itu, sebenarnya kita juga harus nyari tahu sisi sosmed mana yang bisa menumbuhkan rasa insecure terhadap kita. Apakah perasaan takut berbeda dari orang lain atau keinginan kita yang sangat tinggi untuk menjadi orang lain? Contohnya gini, pas kita buka sosmed, kita ngelihat postingan teman kita yang udah dapat kerja atau diterima kampus top di Indonesia atau di luar negeri dengan full beasiswa. Pasti ngerasa iri kan? Ih, kok dia udah banyak banget sih pencapaian dalam hidupnya, sedangkan hidup gue apa masih gini-gini aja, stagnan dan gak ada perubahan. Sebenarnya kita gak bisa nyalahin orang lain atas postingan mereka di sosial media, karena setiap individu bertanggung jawab atas perasaannya sendiri dan kebahagiaannya sendiri. Jadi apa yang kita rasa postingan itu gak baik untuk kita, belum tentu gak baik untuk orang lain. Bisa jadi postingan ini sangat memotivasi orang lain untuk mendapatkan beasiswa dan nyari kerjaan. Munculnya rasa insecure di dalam diri kita itu nggak bisa kita kendaliin. Yang bisa kita kendaliin, bagaimana respon kita terhadap rasa insecure ini. Nah, seharusnya kita fokus untuk ngembangin diri dan menggali potensi dalam diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Susah nggak sih buat ngilangin insecure? Susah banget. Bahkan sampai detik video ini gue buat, gue pun masih belum nemuin cara untuk ngilangin rasa insecure di dalam diri gue. Tapi gue bisa untuk meminimalisir atau sangat meminimalkan kemungkinan rasa insecure itu tumbuh di dalam diri gue. Nah, menurut gue, kurangi deh bermain sosial media. Karena kebanyakan main sosmed juga kurang bagus untuk kesehatan mental. Kebanyakan main sosmed juga ngabisin waktu yang harusnya digunain untuk hal-hal yang bermanfaat, justru digunain untuk hal-hal yang gak penting. Dan yang paling penting, kita bisa meminimalisir tumbuhnya rasa insecure itu di dalam diri kita dengan mengurangi main sosmed. Karena menurut gue, dan berdasarkan pengalaman gue pribadi, penyebab terbesar munculnya rasa insecure di dalam diri gue itu karena sosmed. Gue gak bilang stop main sosmed, tapi kurangi main sosmed. Karena gue yakin kalian masih membutuhkan sosmed untuk mencari informasi penting seperti pendidikan, pekerjaan, dan informasi lainnya yang mungkin bisa kalian dapetin di sosial media, dan pastinya informasi tersebut akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian. Let's say, bijaklah dalam menggunakan sosial media. Nah, selain itu, insecure juga muncul karena adanya rasa khawatir akan masa depan. Rasa itu muncul karena kita takut akan hal yang mungkin gak bisa kita capai di masa yang akan datang. Tapi banyak juga anak muda yang hanya merasa khawatir akan masa depannya tanpa melakukan action. Jadi ibaratnya mereka punya mimpi, tapi mereka takut untuk mewujudkannya. Dalam artian, mereka takut untuk memulai dan melakukan yang seharusnya mereka lakukan untuk menggapai mimpi tersebut. Dan balik lagi ke penjelasan tadi, saat mereka buka sosmed dan melihat orang lain sudah sukses dengan mimpinya, mereka akan merasakan insecure. Jadi, untuk menghadapi situasi seperti ini, kita harus berani untuk memulai sesuatu. Memulai itu memang sulit, untuk menentukan langkah pertama memanglah sangat berat. Tapi saat kita udah nentuin langkah pertama dan langkah berikutnya akan terasa sangat ringan. Nah, ingat ya, kalau bukan hari ini, ya kapan lagi? Dan kalau bukan kita sendiri yang mulai, ya siapa lagi?